Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman siswa dan siswi kelas 7, khususnya siswa-siswi kelas 7 SMPN 24 Batam. Masih di pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kita masuk di bab ketiga tentang semua bersih, hidup jadi nyaman. Ini adalah pertemuan pertama di bab ketiga. Jangan lupa sambil nonton video ini tekan like, juga tekan subscribe yang berwarna merah dan ada tanda loncengnya. Silahkan juga dinyalakan agar dapat memantau terus video-video kami yang akan kami kirim di channel kami. Baik teman-teman, peta konsep pada bab ketiga ini adalah tentang toharoh atau bersuci menurut ajaran Islam. Dari situ kita bisa mempelajari dan memahami ketentuan tentang toharoh, mempraktekkan tata caranya, dan juga mempelajari hikmah dari toharoh, mengamalkan perilaku suci dalam kehidupan sehari-hari. Baik, toharoh itu ini adalah peta yang akan kita bahas tentang toharoh, yaitu tentang bersuci, toharoh dari hadas, dari najis. Hadas itu apa saja? Ada hadas kecil, cara bersucinya dengan cara wudhu. Kedua, ada hadas besar, cara bersucinya adalah dengan mandi. Kalau najis, itu bagian najis ada mukhafafah. Sarana yang digunakan untuk bersuci adalah air. Ada najis mutawassitoh. Maaf, ini mutawassitoh. Mutawassitoh itu adalah sarana yang dipakai untuk bersuci juga air. Ada mughalladoh, yaitu sarana yang dipakai untuk bersuci air dan debu. Pertanyaannya, apa toharoh itu? Sebelum kita lanjut materi ini, kita harus tahu sebenarnya toharoh itu apa. Toharoh itu dari kata bahasa Arab yang artinya adalah bersuci. Toharoh itu artinya bersuci. Artinya apa? Yaitu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Untuk bersuci itu kan membutuhkan alat. Maka yang pertama, sebelum membahas tentang tata cara bersuci dari najis dan hadas, kita harus tahu dulu alat yang digunakan untuk bersuci. Yang pertama adalah air, yang kedua itu adalah batu, yang ketiga debu. Ini alat yang digunakan untuk bersuci. Ini air, contoh kalau kita pakai wudhu atau mandi. Ada batu, juga bisa digunakan untuk bersuci, dan debu. Ini juga seperti tayamum, juga najis yang golongan besar nanti. Ini adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Baik, pertama macam-macam air dulu. Ini harus tahu, karena ketika tidak tahu macam-macam air, bagaimana kita dinyatakan bisa dikatakan suci? Maka nanti akan menjadi masalah dalam ibadah kita. Baik, macam-macam air. Yang pertama ada air mutlak. Air mutlak itu apa? Air yang suci dan menyucikan. Kalau dalam bahasa Arab, tohir mutohir. Jadi air suci dan dapat menyucikan serta tidak makruh bila digunakan. Itu dinamakan dengan air mutlak. Maksudnya apa? Bahwa air itu selain suci juga dapat digunakan untuk bersuci. Airnya suci digunakan untuk bersuci, itu boleh. Seperti apa? Seperti air sumur, air sumber, air hujan, air laut. Air laut itu juga bisa air laut itu suci dan mensucikan, bisa dibuat untuk mensucikan, untuk wudhu juga bisa. Air embun, air sungai, dan air salju, ini disebut dengan air mutlak. Artinya suci dan menyucikan. Yang kedua dan yang ketiga itu ada air yang namanya air musamas. Air musamas itu air yang kena panas matahari. Nah, itu adalah termasuk golongan yang yaitu air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kalau air yang pertama, air musamas, itu suci. Air yang kena panas matahari yang sangat tinggi itu suci, tapi tidak bisa menyucikan. Kenapa? Karena dia posisinya panas, kalau udah dingin boleh. Yang kedua, itu adalah air yang suci namun tidak mensucikan, yaitu air yang telah digunakan atau disebut dengan air mustakmal. Seperti air yang sudah digunakan berwudu, mandi, dan nyuci. Itu kan air yang mustakmal atau air yang sudah digunakan. Yang ketiga, air yang berubah karena pengaruh perkara persoalan yang suci lain. Contoh, air susu. Orang tuamu bikin susu atau bikin air teh, atau air kopi. Lah itu posisinya air itu pertamanya kan suci, terus dicampur dengan hal yang suci juga, tapi itu disebut dengan suci tapi tak bisa menyucikan. Suci boleh diminum tapi tidak boleh untuk wudhu, karena airnya tidak dikatakan air mutlak, karena sudah bercampur dengan persoalan yang lain itu disebut dengan suci. Yang terakhir ada mutanajis.
Air yang tercampur dengan barang najis yang tidak dapat dipergunakan bersuci jika telah berubah salah satu sifatnya, seperti bau, rasa, dan warna. Dan jumlah air yang ada itu kurang dari 2 kolah. Air mutanajis itu air, contoh di dalam air kamu meletak air dalam gelas, kejatuhan kotoran cicak, yaitu najis. Itu namanya disebut dengan air mutanajis. Kenapa dikatakan najis? Karena airnya kurang 2 kolah. Kalau air lebih dari 2 kolah, walaupun kejatuhan najis, asal tidak berubah warna dan rasanya, itu tetap dihukumi suci. Lah, air 2 kolah itu ukurannya berapa? Ini ukuran air 2 kolah. Kalau dihitung air itu adalah sebanyak 216 liter. Kalau di ukuran bak, perhatikan ini bak mandi kita. Tinggi air minimal yang berwarna coklat, batu bata atau keramik yang berwarna coklat. Yang berwarna biru itu batas kelebihan, batas paling tinggi. Paling tidak ukuran air bak mandi kita 60 kali 60, tingginya 60, lebarnya 60, panjangnya juga 60. Maka itu dikategorikan air yang cukup 2 kolah. Maka kalau bisa dilebihkan ukuran ketika kejatuhan kotoran cicak itu dianggap suci. Kenapa? Karena tidak merubah rasa dan baunya, karena masih airnya ukurannya lebih 2 kolah. Kecuali kalau kejatuhan najis, darah 1 ember masuk ke dalam air 2 kolah kok berubah merah, itu disebut air najis. Ini harus diperhatikan. Oke, itu alat yang digunakan untuk bersuci. Baik, di bab ini kita tentang toharo tadi adalah hadas, najis. Saya ulangi kembali. Hadas ada hadas kecil, hadas besar yang bisa disucikan dengan wudhu dan mandi. Ada najis mukhaffafah, sarananya air, mutawassithah juga air, dan ada mughaladhah yang sarana untuk pembersihnya dengan air dan debu. Baik rekan-rekan, teman-teman semua, kita tutup dulu yang ini ya. Kita tutup dulu, insya Allah ini pertemuan berikutnya kita fokus pada najis. Nah, najis itu apa? Ketika tadi sudah tahu alat untuk bersuci, macam-macam air, maka sekarang najis. Najis itu apa? Najis itu adalah kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Jadi najis itu kotoran menjadi sebab terhalangnya ibadah kepada Allah. Contoh, kita mau sholat, kok baju kita najis, berarti tidak boleh dilanjut sholatnya. Kenapa? Karena terhalang adanya najis, sehingga sholat, kalau dipaksakan sholatnya tidak sah. Ini perhatikan contohnya yang termasuk kategori najis. Bangkai yang pertama. Yang kedua, tengok panah ini, arak. Arak itu najis. Orang kena baju aja menyebabkan tidak bisa sholat, apalagi diminum. Yang ketiga, darah. Ini juga ada urin atau air kencing, ada anjing dan B2 atau babi. Ini adalah yang termasuk, di samping nanti ada lain lagi yang banyak tentang najis, termasuk kotoran hewan, kotoran manusia, kencing hewan, kencing manusia, darah, nanah, muntah, itu najis. Baik, sekarang bagian najis tadi sudah disampaikan di awal sebelumnya. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawassithah, ada najis mughaladhah. Najis mukhaffafah, apa sih najis mukhaffafah itu pengertiannya? Najis mukhaffafah itu adalah najis ringan. Contohnya apa? Air kencing anak laki-laki yang berumur tidak lebih dari 2 tahun dan belum makan apa-apa kecuali hanya minum air susu ibu. Jadi anak bayi laki-laki, bukan perempuan. Anak bayi laki-laki, saya tegaskan, anak bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun, tidak lebih, dan belum makan apa-apa kecuali air susu ibu. Jadi ketika dia umpamanya kamu punya adik laki-laki umurnya kurang 2 tahun kok letak di rumahmu terus kencing, lah itu termasuk kencingnya bayi tadi masuk najis mukhaffafah yang ringan. Cara mensucikannya seperti apa? Cara mensucikannya cukup percikkan air atau mengusapkannya di atas benda yang terkena air kencing tersebut. Umpamanya terkena air kencing itu di celana kamu, ya cukup kamu percikkan air saja atau siram gitu aja, tidak perlu dibuang najisnya. Itu kalau najisnya anak laki-laki ya, artinya air kencingnya anak laki-laki bayi. Kalau anak perempuan tidak, harus dicuci seperti biasa. Itu najis mukhaffafah ya. Yang kedua itu adalah najis mutawassithah. Mutawassithah itu tadi adalah mutawassithah itu najis yang pengertiannya adalah najis yang sedang atau pertengahan, artinya tidak berat juga tidak ringan. Contohnya kayak air kencing manusia, kencing hewan, kotoran manusia, kotoran hewan, nanah, darah, bangkai,
bangkai hewan itu najis kecuali bangkainya ikan. Bangkai manusia dan belalang itu tidak najis. Kalau bangkai hewan yang lain najis kecuali bangkai yang tidak kategori mutawasito, itu bangkainya anjing dan babi. Itu bukan masuk najis mutawasito, tapi nanti masuk pada bagian ketiganya, yaitu najis mughalladhah. Begitu. Muntah itu najis. Darah ya, itu najis. Nanah najis. Kotoran hewan dan kotoran manusia. Dan bangkai tadi, kecuali saya tegaskan bangkai manusia, bangkai belalang dan bangkai ikan itu tidak najis. Jenisnya ada berapa? Jenisnya ada dua. Yang pertama najis hukmiyah, yaitu najis yang zat, bau, dan warna rasanya tidak ada. Contohnya air kencing yang telah lama kering. Air kencing, umpamanya ada bekas kencing terus warnanya hilang, baunya bendanya udah hilang, itu namanya hukmiyah. Tapi kalau yang kedua najis ainiyah, itu najis yang warna, zat, rasa, dan baunya masih ada. Umpamanya di rumahmu ada ayam buang kotoran di situ, nampak masih ada kotorannya, baunya masih ada, itu disebut ainiyah. Cara mensucikannya seperti apa untuk najis mutawassithah? Yang untuk najis mutawassithah secara hukmiyah itu cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Umpamanya di lantai rumahmu kok ada bekas kencing adikmu, tapi udah tak ketahuan bendanya itu di sebelah mana. Air kencingnya artinya bendanya sudah tidak nampak, itu cukup disiram. Nah, tapi kalau ainiyah itu cara mensucikannya, hilangkan dulu bendanya. Contoh, di lantai rumahmu kok ada kotoran ayam. Kamu buang dulu kotoran ayam itu sehingga tidak ada lagi. Buang, ambil kertas atau kain umpamanya, gosok sampai hilang, betul-betul tidak nampak, baru disiram air. Itu cara mensucikannya. Kalau umpamanya najisnya belum dibuang, kamu siram, artinya bendanya masih aja kok langsung disiram, maka seluruh lantai rumahmu itu menjadi najis. Itu caranya membersihkannya. Jadi najis ini menjadi sebab kita terhalang untuk ibadah. Ketika tidak tahu persoalan najis, kamu sholat di rumahmu, kamu dibuat ibadah di situ, tidak sah karena tempatnya tidak suci. Yang terakhir ada najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu apa sih? Najis yang berat. Contohnya apa? Contohnya adalah najis yang bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya? Cara mensucikannya membasuh dengan air sampai 7 kali sampai hilang zat, warna, bau, dan rasanya. Salah satu dari ketujuh basuhan itu harus dicampur dengan debu dan dengan debu yang suci. Umpamanya kamu lagi jalan dikejar anjing, naudzubillah, habis itu terjilat, kena dijilat anjing. Entah kamu pegang anjing, entah apa. Nah, kalau persoalan anjing itu sebenarnya ada yang mengatakan, sebagian dari, kalau madhab Maliki itu mengatakan hanya air liurnya saja yang najis. Tapi kalau madhab Syafi'i itu seluruh tubuhnya kecuali dalam keadaan kering. Kalau kering kamu pegang umpamanya, itu tidak dikategorikan najis lagi tidak terkena air liur. Tapi ketika kamu terpegang umpamanya nengok ada anak anjing kok lucu, bulunya basah, terus kamu pegang, maka secara otomatis tanganmu juga dianggap najis menurut madhab Syafi'i. Maka cara mensucikannya adalah dengan cara membasuh 7 kali sampai hilang zat, warna, dan baunya. Di antara satu dari ketujuh basuhan tersebut harus dicampur dengan debu yang suci. Nah, itulah teman-teman tentang persoalan toharoh, artinya tentang bersuci, alat bersuci, dan najis. Untuk mengasah daripada kemampuan kalian, selesaikan pertanyaan di samping ini. Satu, jelaskan pengertian toharoh. Yang kedua, jelaskan apa itu najis. Yang ketiga, berikan contoh serta jelaskan tata cara mensucikannya. Contoh najis mukhaffafah itu apa dan cara mensucikannya seperti apa. Yang kedua, najis mutawassithah itu apa, cara mensucikannya seperti apa. Najis mughalladhah itu juga apa, cara mensucikannya seperti apa. Mudah-mudahan dalam pertemuan di bab 3 di pertemuan pertama ini bermanfaat dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam beribadah kita tidak terhalang dan ibadah kita menjadi sempurna.
Sampai jumpa di pertemuan kedua nanti, masih di bab 3 ini tentang bersuci jadi hidup jadi nyaman. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.